Sejak 6 bulan lalu, kondisi sebuah rumah di bilangan Jalan Ratna Denpasar sangat mencekam. Rumah yang terletak di sudut tikungan Gang Mawar di barat Jalan Ratna tersebut terkesan angker. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, karena rumah tersebut telah lama dikosongkan. Menurut Kepala Lingkungan setempat, Bapak Ketut Surate, dulu rumah tersebut adalah rumah jabatan Pemda Bali. Belakangan yang ia dengar, rumah tersebut dibeli salah seorang kepala dinas di Pemda Bali. Namun rumah tersebut lama diterlantarkan. Tak heran kalau rumah yang lama dikosongkan itu terkesan angker. Menurut seorang masyarakat setempat, Bapak Ketut Sudiana, bila rumah tidak ditempati dalam waktu lama akan dihuni makhluk halus. Apalagi rumah tersebut berdekatan dengan tempat-tempat angker, dan lokasi rumah tersebut memang berdekatan dengan sebuah tempat suci yang dikeramatkan oleh warga setempat. Makanya, kata warga yang berprofesi sebagai balian itu, rumah kosong itu menjadi angker. Kata Bapak Sudiana, banyak warga melihat kejadian aneh di rumah itu. Seorang warga, Bapak Wayan Gede Suwartame, pernah mengaku melihat sosok wanita cantik berdiri di ujung gang dekat rumah itu. Sepertinya wanita itu hendak sembahyang ke pura. Namun yang terlihat aneh, wanita itu mengenakan pakaian adat ala wanita Bali tempo dulu. Wanita itu tidak mengenakan kebaya, tetapi memakai kamben sampai di atas dada, sedangkan rambutnya disanggul dan dihiasi dengan untayan bunga cempaka. Ketika berpapasan, wanita itu sempat memberikan senyumnya kepada Bapak Suwartame. Seperti terkena hipnotis, Bapak Suwartame tidak terlalu memperhatikan sosok wanita itu. Ia lewat begitu saja di depan wanita berkulit kuning langsat tersebut. Namun, setelah lewat 20 meter dari wanita itu, barulah ia tersadar. Siapa gadis yang tersenyum kepadanya? Pikirnya, kenapa malam-malam begini ada wanita yang memakai pakaian adat yang biasanya hanya untuk upacara pernikahan atau menari? Buru-buru dia membelokkan motornya untuk mengecek keberadaan wanita tersebut. Namun wanita itu lenyap bagai ditelan bumi. Bulu kuduknya sontak merinding dan ia tersadar kalau wanita yang dilihatnya adalah sosok makhluk halus. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas menuju rumahnya yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah kosong tersebut. Sebelumnya, Bapak Suwartame juga sempat mengaku pernah melihat makhluk tinggi besar menghadangnya di dekat rumah kosong itu. Makhluk berbulu hitam lebat setinggi 10 meter tersebut berdiri di pinggir jalan. Tetapi Bapak Suwartame tidak melihat bentuk mukanya. Mungkin karena terlalu tinggi, saya tidak bisa melihat kepalanya, tutur beliau. Rasa takut yang tak terhingga membuat Bapak Suwartame bagai tidak menginjak tanah. Seluruh bulu tubuhnya terasa berdiri. Namun dengan sisa-sisa keberaniannya, Bapak Suwartame mohon izin hendak lewat. Dan tiba-tiba makhluk itu menghilang entah kemana. Bapak Sudiana pun tidak habis pikir, apakah karena keberadaan makhluk-makhluk halus tersebut di rumah kosong ini sering terjadi kejadian yang memakan korban jiwa. Seorang buruh angkut pasir mengalami kecelakaan ketika ia menurunkan pasir dari mobil. Padahal, menurut Bapak Sudiana, kejadiannya tidak terlalu keras karena laju motor tidak terlalu kencang. Sang buruh hanya kesenggol stang motor, lalu jatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian. Sejak itu, jelas Bapak Sudiana, rumah itu makin bertambah angker. Warga sering mendengar isak tangis yang berasal dari rumah tersebut, padahal rumah itu sudah lama kosong. Kalau tidak tangisan bayi, kerap terdengar suara tangisan wanita. Kadangkala juga terdengar aktivitas suara orang memasak di dapur. Bahkan aroma masakan menebar dari dalam rumah tersebut. Sepertinya rumah itu ada penghuninya. Bapak Sudiana pernah mendengar suara orang yang sedang mencari mangga di halaman rumah itu.
Ia mengira yang mencari mangga itu adalah teman-temannya satu Banjar. Ketika pulang dari melihat tetangganya yang punya hajatan, ia melihat pohon mangga itu seperti dipanjat. Daunnya dan dahan pohon bergoyang, kemudian terdengar suara mangga yang terjatuh. Sambil berlalu, Bapak Sudiana berseloroh meminta agar ada orang yang memberikannya mangga tersebut dari dalam. Dan akhirnya Bapak Sudiana melonggok dari balik tembok pagar rumah. Ternyata tak satu pun ada orang yang memanjat pohon mangga tersebut, apalagi mangga yang berjatuhan. Rumah itu sepi, tak ada penghuninya. Sudiana baru tersadar setelah ia merasakan ada gerakan-gerakan halus di sekitarnya. Ia tahu sedang dikerjai makhluk halus penghuni rumah itu. Tambah Bapak Sudiana, banyak warga mengaku melihat bayangan-bayangan orang di rumah tersebut. Kadangkala terlihat di lantai 2 rumah, seperti sedang melongok ke bawah. Ketika diamati, ternyata tak ada orang. Seorang anak bernama Made Galung pernah keranjingan bermain-main di rumah tersebut. Katanya di rumah itu banyak anak kecil yang sering mengajaknya bermain-main. Rumah itu dihuni banyak orang, seperti keluarga besar. Tetapi Made tak tahu bahwa mereka adalah para makhluk halus. Made tidak terlalu memperhatikan secara detail sosok mereka. Menurut Made, wajahnya biasa-biasa saja. Ketika ditanya apakah ada perbedaan fisik makhluk itu dengan manusia, Made hanya mengatakan mereka sering bermain-main dengan anak-anak di rumah itu. Orang tua Made pun mengakui anaknya sering menghilang berhari-hari. Katanya ia hanya bermain di rumah kosong itu, tetapi tidak ada orang yang melihatnya. Setelah dicari, tahunya nongol di rumah itu.